Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kumpulan soal-soal uji pengetahuan pendidikan profesi guru pendidikan agama Islam terbaru tahun 2022. Oke, bagi kawan-kawan sekalian yang hari ini atau minggu-minggu ini sedang bersiap akan menghadapi soal-soal, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Semoga apa yang kami share dalam video ini dapat menambah hasanah keilmuan. Untuk itu, marilah kita mulai belajar kita dalam video kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi nomor 1. Disajikan narasi tentang tanah di suatu daerah yang disewakan oleh pemiliknya kepada perusahaan. Mahasiswa dapat menentukan pihak yang wajib mengeluarkan zakat tanah sewaan tersebut. Soal yang pertama, menurut jumhur ulama yang diperkuat oleh firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 141, jika tanah itu disewakan kepada orang lain, siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan? Ya, jawabannya adalah si penyewa tanah. Soal berikutnya, berkenaan dengan tanah yang disewakan, kedua-duanya baik si pemilik tanah maupun si penyewa tanah sama-sama wajib mengeluarkan zakat adalah pendapat dari A. Sayyid Sabiq, B. Abu Zahra, C. Imam Syafi'i, D. Mahmud Salyut. Jawabannya adalah B, merupakan pendapat dari Abu Zahra. Soal nomor 3. Jika tanah disewakan kepada orang lain, yang membayar sewa adalah yang mempunyai tanah dengan alasan tanah itulah hasil yang diperoleh. Tanpa tanah tak akan dapat dihasilkan apa-apa. Pendapat ini menurut ulama A. Sayyid Sabiq, B. Abu Hanifah, C. Imam Syafi'i, D. Mahmud Salyut. Jawabannya adalah B, pendapat dari Abu Hanifah. Soal berikutnya. Berikut ini adalah tokoh ulama yang berpendapat bahwa penyewa tanahlah yang wajib membayar zakat kecuali A. Mahmud Salyut, B. Imam Malik dan Imam Syafi'i, C. Imam As-Sawri dan Imam Ibnu Mubarak, D. Imam Abu Hanifah. Ya, jawabannya adalah D. Imam Abu Hanifah. Soal nomor 5. Kita masuk pada kisi-kisi nomor 2. Disajikan narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Dalam setiap bulan, mahasiswa dapat menentukan besaran penghitungan zakat profesi yang dikenakan dalam setiap bulan ketika yang bersangkutan mendapatkan gaji bulanannya. Pertanyaannya, Pak Ahmad adalah seorang karyawan BUMN. Setiap bulan mendapat gaji 8 juta rupiah. Dari gaji tersebut, Pak Ahmad mengeluarkan keperluan pokok untuk rumah tangganya, yaitu 1 juta rupiah, membayar sekolah 2 anaknya,
yaitu sebesar 1 juta rupiah. Membayar cicilan rumah 550.000 rupiah dan membayar listrik 100.000 rupiah. Jika harta ini dapat dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nisab sebesar 653 kg gabah kering giling, maka setara dengan 522 kg beras. Dengan waktu pengeluaran zakat atau haulnya setiap kali menerima penghasilan atau gajinya. Sementara harga beras per kilonya adalah Rp8.500. Berapakah Pak Ahmad harus membayar zakatnya? A. Rp1.464.000, B. Rp2.400.000, C. Rp133.750, D. Belum wajib berzakat. Ya, jawabannya adalah C. Rp133.750. Caranya adalah, yaitu yang pertama, kita menentukan nisabnya dulu. Dalam hal ini adalah 8.500 dikali 522 sama dengan Rp4.437.000. Artinya Pak Ahmad wajib membayar zakat profesi karena penghasilannya adalah 8 juta rupiah. Maka 650.000 rupiah sama dengan 5.350.000 rupiah di atas nisab, yaitu 4.437.000 rupiah. Maka Pak Ahmad haruslah membayar zakat provisinya, yaitu sebesar 2,5% dikali 5.350.000 rupiah, sehingga hasilnya adalah 133.750 rupiah. Soal berikutnya, Abdul Baki adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Kota Bogor. Dia mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Penghasilan bersihnya per bulannya adalah 5 juta rupiah. Pertanyaannya, jika nisab 522 kg beras harganya per kilonya 7.000 rupiah, berapakah zakat yang dikeluarkan oleh Abdul Baki? Jika nisab 522 kg beras harga per kilonya 7.000 rupiah, berapakah zakat yang dikeluarkan Abdul Baki? Ya, jawabannya adalah 125.000 rupiah. Yang pertama, caranya adalah kita menentukan nisabnya dulu. Dalam hal ini adalah 7.000 dikali 522 sama dengan 3.654.000. Penghasilan bersih per bulannya adalah 5 juta rupiah. Artinya di atas nisab 4.437.000 rupiah. Maka Abdul Baki membayar zakat provisinya, yaitu 2,5% dikali 5 juta rupiah sama dengan 125.000 rupiah. Soal berikutnya, perhatikan kisi-kisi yang ketiga. Diberikan deskripsi contoh pemberian zakat kepada mustahik, maka mahasiswa dapat menentukan ketentuan, bentuk, dan macam zakat produk
produktif dalam agama Islam? Pertanyaannya, di bawah ini termasuk zakat konsumtif tradisional. A. Zakat fitrah. B. Beasiswa. C. Pemberian ternak dan alat pertukangan. D. Modal usaha. Zakat konsumtif tradisional. Ya, jawabannya adalah zakat fitrah. Soal berikutnya, siapakah pihak yang paling berperan dalam zakat produktif? A. Kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan. B. Muzaki selaku yang memberi modal. C. Masyarakat lingkungan mustahik. D. Jawaban A, B, C semuanya benar. Siapakah pihak yang paling berperan dalam zakat produktif? Ya, jawabannya adalah A. Kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus-menerus dapat dikembangkan. Soal selanjutnya, keberadaan zakat bagi penerimanya yang berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian, kecuali A. Konsumtif tradisional, B. Konsumtif kreatif, D. Produktif tradisional, D. Produktif kreatif. Ya, jawabannya adalah A. Konsumtif tradisional. Keberadaan zakat bagi penerimanya yang berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian, kecuali konsumtif tradisional. Soal berikutnya, di bawah ini termasuk zakat konsumtif kreatif. A. Zakat fitrah. B. Beasiswa. C. Pemberian ternak dan alat pertukangan. D. Modal usaha. Ya, jawabannya adalah B, yaitu beasiswa, termasuk zakat konsumtif kreatif. Soal selanjutnya, di bawah ini yang termasuk zakat produktif tradisional, yaitu A. Zakat fitrah. B. Beasiswa. C. Pemberian ternak dan alat pertukangan. D. Modal usaha. Ya, jawabannya adalah C. Pemberian ternak dan alat pertukangan. Soal berikutnya, di bawah ini termasuk zakat produktif kreatif, yaitu A. Zakat fitrah. B. Beasiswa. C. Pemberian ternak dan alat pertukangan. D. Modal usaha. Zakat produktif kreatif. Ya, jawabannya adalah modal usaha D. Soal selanjutnya, alasan adanya zakat produktif dengan memberikan zakat kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha adalah di bawah ini. A. Fuqara dan masakin memiliki keahlian yang dapat dikembangkan apabila memiliki modal. B. Banyak fuqara dan masakin yang ingin usaha tapi mereka tidak memiliki modal. C. Dapat meningkatkan status ekonominya sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. D. Jawaban A, B, C semuanya benar. Ya, jawabannya adalah D. Poin A, B, C semuanya benar. Soal berikutnya, menurut Abdurrahman Hasan, Imam Abu Zahra, dan Abdul Wahab Khalaf bahwa berkenaan dengan nisab zakat profesi adalah A. Seharga 93,6 gram emas. B. Dikiaskan dengan zakat pertanian yang pengairannya menggunakan mesin, yaitu sebesar 5%. C. Sekurang-kurangnya 5 wasak
atau 300 sok atau sekitar 930 liter atau 653 kg. D. Jawaban B dan C benar. Berkenaan dengan nisab zakat profesi, Abdurrahman Hasan, Imam Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf, ya jawabannya adalah poin B dan C. Soal berikutnya, sesungguhnya keberadaan zakat produktif itu dapat dibenarkan karena sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 273. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya, mengeluarkan zakat profesi dengan cara takjil adalah A. Mengeluarkan dengan segera pada saat menerima gaji. Mengeluarkan zakat profesi dengan cara takjil adalah yaitu dengan mengeluarkan segera saat menerima gaji. Soal berikutnya, kita masuk pada kisi-kisi yang keempat. Diberikan deskripsi tentang distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di suatu daerah. Maka mahasiswa dapat menentukan kategori dan besaran alokasi zakatnya. Pertanyaannya adalah, distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di suatu daerah termasuk kelompok mana zakat untuk pembangunan masjid yang sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60? A. Gharim, B. Ibnu Sabil, C. Sabilillah, D. Mu'allaf. Pembagian zakat untuk pembangunan masjid di suatu daerah. Ya, masuknya adalah pada poin C, Sabilillah. Soal berikutnya, tokoh-tokoh yang membolehkan zakat untuk masjid adalah sebagai berikut kecuali zakat untuk masjid, kecuali A. Mahmud Saltut, B. Al-Maraghi, C. Yusuf Qardawi, D. Abdurrahman Hasan. Ya, jawabannya adalah D. Abdurrahman Hasan, kecuali. Soal selanjutnya, menurut Mahmud Saltut, penyaluran zakat untuk masjid adalah, ya, jawabannya adalah D. Masjid baru yang dibangun karena masjid yang berdekatan sudah tidak mampu lagi untuk menampung jamaah sholatnya. Soal berikutnya, berikut ini adalah faktor-faktor keabsahan pembangunan masjid menjadi salah satu mustahik kecuali A. Nilai kemaslahatan, B. Berlebih dana zakat, C. Kepentingan syariat, D. Sarana peribadatan. Faktor keabsahan pembangunan masjid menjadi salah satu mustahik. Ya, kecuali ya berlebih dana zakatnya. Soal berikutnya, kita masuk pada kisi-kisi. Disajikan deskripsi konseptual tentang menikah di dalam ajaran agama Islam, dan menurut pandangan para ulama fikih, mahasiswa dapat menyimpulkan kedudukan hukum nikah dalam agama Islam. Pertanyaannya adalah, bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah, tapi sebenarnya dia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, maka dalam hal ini dihukumi sebagai A. Wajib, B. Makruh, C. Sunnah, D. Haram. Jawabannya adalah sunnah. Hukum menikah menjadi sunnah karena yang bersangkutan masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina.
Soal berikutnya, bagi orang yang telah mampu memberikan nafkah, jiwanya terpanggil untuk menikah, dan jika tidak menikah, khawatir terjerumus ke lembah perzinahan, maka hukum menikah baginya adalah, ya jawabnya adalah wajib A alias fardhu. Soal selanjutnya, kita masuk pada kisi-kisi yang keenam. Diberikan deskripsi konseptual tentang tujuan pernikahan dalam agama Islam menurut pandangan ulama fikih. Maka mahasiswa dapat menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam berdasarkan hukum monogami dalam Islam. Pertanyaannya, berikut ini adalah tujuan perkawinan monogami kecuali. Berikut ini adalah tujuan dari perkawinan monogami kecuali. Ya, jawabannya adalah A. Naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Soal berikutnya, naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Pernyataan di atas jika dikaitkan dengan pernikahan lebih tepat diposisikan sebagai, jawabnya adalah B, sebagai hikmah pernikahan. Soal berikutnya, memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Pernyataan ini jika dikaitkan dengan pernikahan lebih tepat diposisikan sebagai, ya jawabnya adalah tujuan dari pernikahan. Soal berikutnya, salah satu hikmah dari sebuah pernikahan adalah membagi-bagi pekerjaan dan membatasi tanggung jawab pekerjaan kepada suami dan istri. Hal ini merupakan pendapat dari ulama. Ya, jawabannya adalah menurut pendapat ulama Sayyid Sabiq. Oke, kawan-kawan. Baiklah, sampai di sini belajar kita pada video kali ini. Semoga dapat memberi manfaat dan semoga kawan-kawan yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian PPG khusus untuk guru-guru pendidikan agama Islam, semoga dimudahkan dan dilancarkan dan semoga dapat nilai yang terbaik, sukses dan barokah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.